firman Tuhan pada malam hari ini. Saya pilih dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan ayat 47. Demikian bunyi firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Kita mengambil satu tema kecil bagi ketong, yaitu persatuan. Same way, gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. Shalom, selamat malam. Shalom. Pertama-tama saya atas nama kelompok Arisan Happy Family ingin ucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua. Meskipun hujan, tapi tidak menjadi halangan untuk kita mulai dapat hadir. Kita bersama-sama bersyukur memuji mulakan nama Tuhan. Dan kedua, kelompok Arisan Happy Families ini tidak berjalan sendiri. Ini baru mungkin malam pertama menit yang akan membawakan firman. Perlu saya jelaskan bahwa orangnya satu tapi dia ikut dua kelompok. Seperti Mama Betty, dia kelompok Arisan Happy Family, yang juga kelompok Doa Batilangan. Jadi satu. Nah, perlu sedikit penjelasan. Kelompok Doa Batilangan ini berdiri atas inisiatif Mama Betty, Mama Susan, dan Bapak Ese. Embrionya dari saya pertama waktu itu pasca COVID kita tidak pernah ketemu. Satu kali ada ibadah di Mama Susan, sampai dia tahu apa sih? Kalau minta datang dulu, kalau tahu ada barang. Saya datang sudah selesai, lalu saya tanya Adra, ini ada acara apa nih? Jadi katanya Adra mau ini ke Bali. Jadi nanti saya tawarkan begini, nanti tahu datang doakan nih. Jadi itu kan hari Rabu, kemudian hari Jumatnya saya datang. Secara tidak sadar Mama Susan undang Bapak Ese dan Mama Eti. Mama Eti datang. Lalulah di situ kami mulai membentuk kelompok Doa Batilangan, disusul dengan Oma Ete dan Oma Lubi. Kita mulai dari itu. Asy itu baru Mama Ilon, Om Yus, Mama Medi. Berjalannya waktu, Happy Families ini juga atas inisiatif Membeti dan Bapak Ese juga. Jadi untuk mengumpulkan Pak Saudara ini tidak mudah. Atas inisiatif dari Mama Susan, Membeti, Bapak Ese kita, dan sekarang kita semua boleh hadir pada malam ini, dan mudah-mudahan akan berkembang terus. Semua Pak Saudara boleh turut bersama-sama di dalam persekutuan, persaudaraan, kekeluargaan kita. Yang kedua, terbentuknya Arisan Happy Family ini juga ada pelindung. Oma Dor memesan siapapun yang memimpin ibadah selalu doakan orang-orang tua kita. Oma Ete, Oma Lodi, Oma Dor, dan semua. Jadi itu setiap acara apa harus ingat doakan mereka. Selain nanti ada usul doa, mungkin ada yang sakit, ada yang hajatan. Ya, sekarang macam Mama Ita dalam keadaan belum sembuh sempurna, kita juga ingat doakan itu. Baik, kita akan memulai acara ibadah kita yang akan dipimpin oleh Mama Net. Waktu dan tempat sepenuhnya kami serahkan. Baik, shalom, keadaan Shalom. Bapak semua. Sebelum kita mulai ibadah pada malam hari ini, kita akan memuji Tuhan dipimpin oleh Maes. Bapak, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh dan sisa yang kau berikan.
Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Baik, sebelum kita mulai ibadat, mari kita minta pimpinan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran hadirat Tuhan, oleh karena kasih, tuntunan dan penyertaan Tuhan begitu baik, begitu indah dalam kehidupan kami. Sejak pagi hari hingga pada malam hari ini Tuhan, Tuhan telah mengumpulkan kami, saudara bersaudara, kakak beradik, orang tua. Kami ada di dalam rumah keluarga KSC, KBT dan anak-anak. Kami akan memulai ibadat kelompok doa Batilanga dan kelompok arisan kami Tuhan. Tapi sebelumnya kami mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan. Mulai dari awal sampai dengan akhir ibadah ini Tuhan, kami taruh di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sekali lagi kita memuji Tuhan dipimpin oleh Maes. Nomor 2. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah O Yesus. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah O Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, O Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan sedikit daripada kebenaran firman Tuhan, sekali lagi kita minta pimpinan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami anak-anak-Mu mempersiapkan hati dan diri kami Tuhan untuk mendengarkan sedikit daripada kebenaran firman Tuhan. Tapi Tuhan tahu kami adalah anak-anak-Mu penuh dengan noda dosa dan aib. Untuk itu Bapa, sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, Tuhan mau mengampuni akan setiap noda dosa dan aib kami. Bapa yang baik, hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan pada saat ini, hamba-Mu juga tidak sempurna. Untuk itu Bapa, sempurnakanlah firman-Mu bagi kami semua pada saat ini. Kami boleh membawa berkat dan kami boleh menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih banyak Bapa di surga. Jam pemberitaan firman Tuhan di mana saja tempat Tuhan kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Ini doa, ini sembahyang kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus adalah firman yang hidup itu kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini saya pilih dari
Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan ayat 47, demikian bunyi firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Ayat 41, orang-orang yang menerima ketaatan yaitu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Ketakjuban melanda semua orang sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang percaya tetap bersatu dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Yang dikatakan berbahagia bukan saja kita yang mendengar, membaca dan mendengarkan firman Tuhan, tapi lebih daripada itu kita mau melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Baik, shalom Bapak, Mama, Kakak, Adik semua. Shalom. Dari pembacaan kita pada malam hari ini, kita mengambil satu tema kecil bagi ketong, yaitu persatuan. Dan kayaknya Betis perlu menjelaskan persatuan itu apa. Karena kalau ketong sana ada persatuan, pasti ketong sana akan berkumpul seperti saat ini. Jadi Bapak, Mama, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan kita pada malam hari ini memberitahukan kepada kita tentang gambar sempurna persatuan yang hidup antara umat percaya yang ada pertama. Ini bukanlah persatuan yang dibuat oleh manusia, ini adalah persatuan yang diberikan oleh Roh Kudus yang membuat mereka hidup sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Dan hari ini kita dipanggil untuk kita meniru persahabatan, persatuan itu di dalam kelompok kita saat ini. Bapak, Mama, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan kita sore ini, unsur-unsur persatuan yang hidup di antara umat percaya pertama waktu itu, dari pembacaan kita saat ini ada beberapa hal penting yang membuat persahabatan mereka begitu kuat, erat, dan hidup. Yang pertama, dalam pembacaan kita ayat yang 42a, dia katakan bahwa mereka tetap setia pada ajaran para rasul. Artinya begini Bapak, Mama, Kakak, Adik semua, mereka tidak membuat ajaran sendiri, tetapi mereka mengikuti firman Tuhan yang diajarkan para rasul yang berbicara tentang kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Contoh, waktu itu setiap hari mereka berkumpul mendengarkan ayat Alkitab dari para rasul seperti Petrus dan Yohanes. Kita juga harus tetap setia kepada firman Tuhan, bukan pada ajaran manusia yang kadang-kadang berubah-ubah di ibadat keluarga atau ibadat arisan seperti saat kita ini. Kita juga mencontohi kehidupan umat percaya waktu itu. Saat ini kita ada dalam arisan, kita ada dalam ibadat kelompok kecil kita. Kita juga membaca dan mempelajari akan Alkitab. Kita berdoa bersama-sama, membaca Alkitab bersama-sama. Itu adalah contoh yang baik sesuai dengan pembacaan kita pada malam hari ini. Dan Bapak, Mama, anak-anak, kakak, adik, saudara semua, kita berharap seperti tadi Bu Bea katakan bahwa kelompok kita ini saat ini bukan hanya sebagai persatuan kakak adik orang tua sebagai formalitas biasa, tetapi beta percaya kelompok kita saat ini yang dibentuk oleh Kak Betty, Kak Ese, dan Kak Susan, tetapi ini adalah rencana dan
atas izin Tuhan ini kelompok bisa terbentuk. Dan yang berikut ayat 42b, mereka tetap setia pada persekutuan. Artinya begini Bapak Mama, kakak adik saudara semua, mereka tidak hidup sendirian. Mereka adalah bahagian dari kelompok besar yang saling berhubungan, dan persekutuan di sini bukan hanya berkumpul, tapi hidup sebagai keluarga. Pada waktu itu mereka tidur, makan, dan bekerja bersama-sama. Tidak ada yang merasa terasing atau merasa ditinggalkan. Contohnya mungkin seperti ketong di gereja, atau harus saling kenal, atau harus mendukung. Dan kalau di keluarga, kita harus membuat ruang untuk setiap anggota keluarga, bahkan yang paling kecil atau berbeda sekalipun. Dan hal yang berikut ayat 42c, mereka tetap setia pada memakan bersama dan berdoa. Artinya memakan bersama bukan hanya makan makanan, itu adalah tanda persatuan, tanda kasih dan berbagi bersama dengan doa. Ini membuat ikatan mereka itu semakin kuat. Contohnya seperti waktu itu mereka makan bersama di rumah-rumah, berbagi apa yang mereka miliki. Dan sebelum makan, mereka berdoa bersama-sama, mensyukuri akan berkat Tuhan. Bapak Mama, saudara semua, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang berikut ayat 44 sampai dengan 45, mereka bersatu dalam hati dan jiwa tanpa hartanya pribadi. Artinya hati dan jiwa mereka itu satu. Mereka tidak pernah memikirkan bahwa itu beta atau milik beta sendiri, tetapi mereka waktu itu berpikir bahwa kita dan milik kita bersama. Waktu itu mereka menjual harta untuk membantu yang membutuhkan. Contohnya waktu itu ada seseorang menjual ladangnya dan memberikan uang kepada para rasul untuk dibagikan kepada keluarga yang miskin atau keluarga yang membutuhkan. Tetapi kita tidak perlu menjual harta benda kita untuk kita membantu orang lain, tetapi kita bisa berbagi dengan apa yang kita miliki dalam kehidupan kita sesuai dengan kemampuan kita. Bukan hanya dengan uang, bukan hanya dengan makanan, tetapi waktu, tenaga, pikiran kita bisa memberikan untuk orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Dan hal yang berikut ayat 47, ayat yang terakhir, mereka memuji Allah dan mendapatkan kepercayaan dari semua orang. Artinya persatuan dan kasih mereka membuat mereka senang dan bahagia, dan mereka selalu memuji Tuhan, dan dunia melihat hal ini dan mempercayai mereka. Pada waktu itu tetangga mereka juga melihat bagaimana mereka saling membantu dan memuji Tuhan, sehingga banyak yang ingin bergabung. Nah, Bapak Mama, anak-anak, saudara semua yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita bersatu dalam kasih, dunia akan melihat cahaya Tuhan di dalam kehidupan kita, dan mereka akan tertarik untuk mengenal akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tugas kita pada malam hari ini, kita tetap setia pada firman Tuhan, hidup sebagai keluarga, dan kita menghapus semua kesombongan, keegoisan kita, dan kita jadikan diri kita cerminan kasih Kristus. Dari pembacaan kita pada malam ini, kita mengambil satu kesimpulan. Umat percaya menunjukkan kepada kita bagaimana persatuan hidup bisa mengubah dunia mereka. Tidak memiliki kekayaan banyak, tapi mereka memiliki kasih dan persatuan yang diberikan Roh Kudus. Karena itu, dunia melihat mereka dan tertarik untuk mengenal Yesus Kristus Tuhan kita. Hari ini kita dipanggil untuk melakukan hal yang sama, baik di gereja, keluarga, atau kelompok-kelompok kecil seperti ketong pada sore hari ini. Kita bisa membangun persatuan yang hidup dan persatuan yang berdasarkan kasih, persatuan yang berdasarkan damai sejahtera, sukacita, rendah hati, saling menghargai, saling mengampuni, dan tidak dendam satu dengan yang lain. Tentunya kita juga tidak berharap persekutuan yang kita sudah bangun dengan susah payah itu bubar dengan itu bubar. Tetapi kita tidak tahu ke depan
seperti apa. Kadang-kadang iblis selalu mencari jalan untuk menghancurkan persekutuan kita yang erat, rukun, damai. Jadi kita harus tetap berpegang kepada firman Tuhan supaya iman kita makin bertumbuh. Jadi apapun yang menerpa di dalam kehidupan kita, kita tetap kuat. Dan kita juga harus memelihara, tadi di awal kita bilang bahwa kerendahan hati, mengasihi, mengampuni, menghargai, dan masih banyak lagi buah-buah roh yang lain. Kalau ada kebencian, ketong akan mau mengampuni, itu beban, itu akan mengikuti ketong terus, dan apapun yang ketong kerjakan, ketong lakukan, itu tetap ketong ada itu beban. Jadi di dalam ketong punya organisasi atau di dalam ketong punya kelompok ini pasti ada gesekan-gesekan. Tapi bagaimana caranya agar gesekan-gesekan itu tidak menghancurkan persekutuan kita? Yaitu kita banyak berdoa, banyak membaca firman Tuhan, agar kita mengerti dan melakukan firman Tuhan itu. Ini contoh dan teladan dari Tuhan buat kita sebagai kelompok-kelompok doa dan arisan. Jadi Bapak, Mama, kakak, adik, saudara semua, ini bukan kebersamaan yang hanya potong isi absen. Beta yang omong ini beta yang suka isi absen. Beta yang omong beta dulu merasa bahwa beta ini sebagai formalitas. Tetapi beta percaya bahwa kelompok ini dibentuk oleh Tuhan atas izin Tuhan, rencana Tuhan buat kita, buat kita semua kakak adik, orang tua. Untuk itu mari kita pupuk kebersamaan ini dengan kasih, supaya kebersamaan ini bukan hanya sampai di sini, tapi kebersamaan ini berlanjut. Firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Nomor 6, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sepadi ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Baik, Mama, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Sekalian kita doa tutup. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, Bapa yang Maha Murah, Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Malam hari yang berbahagia ini Tuhan, kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami mendengarkan sedikit daripada kebenaran firman Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, agar kami selalu taat dan setia kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih. Kami mau berdoa buat kelompok kami Tuhan, kelompok arisan dan kelompok doa batilannya Tuhan. Biarlah Tuhan menolong memberkati akan setiap kami Bapa, agar kami tetap setia, agar kami tetap merasakan saling memiliki akan kelompok ini Tuhan. Dan saudara-saudara kami yang belum bergabung, Tuhan mengetuk hati satu persatu, agar ke depannya Tuhan kami sama-sama ada bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, kami saat ini Tuhan saling mendoakan satu sama yang lain Bapa. Kami berdoa Tuhan buat KSC keluarga, KSC sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga ini Tuhan, dengan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan masih percayakan bagi hamba-Mu sebagai seorang suami, seorang ayah, seorang opa, seorang kepala rumah tangga, dan seorang pencari nafkah, seorang imam. Tuhan menolong, memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan bagi hamba-Mu
di dalam menjalani setiap tugas dan tanggung jawab yang ada. Semua apa yang dilakukan, dilaksanakan boleh berhasil dan boleh memenuhi kebutuhan di dalam rumah tangga ini ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga sebagai seorang istri, seorang ibu rumah tangga, seorang mama, seorang oma. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan memberkati dengan setiap tugas dan tanggung jawab yang ada mengurus suami, anak-anak, rumah tangga. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, umur panjang, agar apapun yang dilakukan, dikerjakan, biarlah semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan daripada nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, anak-anak yang Tuhan Allah titipkan bagi keluarga di tempat ini Tuhan. Kak Henry, dalam tugas dan tanggung jawab masa muda, cita-citanya, masa depannya Tuhan, kami taruh di dalam tangan kasih. Kak Renold, dalam tugas tanggung jawabnya sebagai seorang dokter, seorang abdi negara, biarlah Tuhan menolong, Tuhan memberkati, biarlah hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam masa mudanya Tuhan, kami taruh di dalam tangan kasih. Bapa yang baik, Bapa yang maha murah dan makasih, begitu pula dengan Pak Peter yang tidak bersama-sama dengan kami pada saat ini Tuhan, dalam tugas tanggung jawabnya, dan sekarang hamba-Mu sedang melanjutkan pendidikan spesialisnya Tuhan. Biarlah Tuhan menolong, memberkati, berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, berikan kepada hamba-Mu kepintaran, agar apapun yang hamba-Mu lakukan, kerjakan, biarlah semuanya boleh berhasil. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Saat ini juga Tuhan, hamba-Mu menemui ulang tahun yang ke-35. Pertambahan 1 tahun usia bagi hamba-Mu bukan kuat dan hebat daripada orang tua, kakak, adik, keluarga, tetapi itu semua adalah anugerah daripada Tuhan. Untuk itu Bapa tetap memberkati hamba-Mu di setiap tugas tanggung jawab apapun pergumulan daripada hamba-Mu. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan menjawab setiap doa dan pergumulannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, keluarga KS kami taruh dalam tangan Tuhan. Kami yang ada Tuhan, kami mau berdoa buat Teo Ete, Teo Ludia, Theodore. Teo Ete yang menemui ulang tahunnya yang ke-65 juga Tuhan, kami taruh hamba-Mu dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan memberkati di setiap tugas pekerjaan apapun yang dilakukan. Biarlah Tuhan Allah tetap bersama-sama. Teo Ludia, Theodore dalam masa tua, Tuhan tetap menolong, memberkati, menghibur, agar melalui anak-anak, melalui cucu dan menantu, dan melalui semuanya itu mereka juga Tuhan boleh merasakan kasih dan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Begitu pula kami semua yang ada Tuhan, kami tidak menyebutkan satu persatu, tapi Tuhan tahu akan pergumulan kami masing-masing. Kami juga mendoakan Kak Ita yang beberapa waktu yang lalu hamba-Mu sempat masuk rumah sakit, dan saat ini hamba-Mu sudah diizinkan oleh dokter untuk pulang ke rumah dan dalam proses pemulihan. Kami percaya dan kami yakin Tuhan bahwa itu semua karena kasih dan anugerah daripada Tuhan. Hamba-Mu boleh keluar dari rumah sakit dan sekarang dalam masa pemulihan. Tuhan menolong, memberkati melalui makanan, minuman, obat-obatan, dan tangan-tangan yang melayani, agar kita boleh mengalami kesembuhan yang ilahi daripada Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami semua yang ada Tuhan, kami penuh dengan pergumulan, kami bergumul dengan suami-suami, anak-anak, pendidikan daripada anak-anak kami, orang tua kami. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kami sesuai dengan memberkati dan menjawab setiap doa dan pergumulan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang murah dan makasih, rencana kami kelompok arisan juga Tuhan akan mengadakan Natal pada tahun depan. Semua rencana kami Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kami kerjakan, biarlah atas pengetahuan Tuhan. Tuhan akan jauhkan semua arang dan rintangan, agar apapun yang kami rencanakan, biarlah boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Seusai ibadah ini Tuhan, kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Biarlah Tuhan menyertai akan kami di perjalanan, agar kami boleh tiba di rumah tangga kami, bertemu keluarga kami, yang membawa damai dan shalom daripada Tuhan Yesus.
Dan Tuhan mau tinggal bersama-sama dengan KS sekeluarga di tempat ini, mulai saat ini kekal selama-lamanya. Ini doa, ini sembahyang kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. 1, 2, 3, salam. Terima kasih buat Amnet yang sudah memimpin ibadat. Kita semua bersyukur memuji Tuhan sesuai dengan undangan. Setelah ibadat kita akan membahas beberapa agenda terkait dengan acara Natal, dan yang kedua foto untuk kalender 2026. Dan sebelum kita membahas beberapa agenda terkait dengan Natal bersama, kita akan makan bersama telah disiapkan oleh Bapak SMLPT bersama anak-anak. Itu saya minta Ibu Esther Dali. Saudara semua, mari sebelum kita menikmati berkat Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami datang menghampiri Engkau Tuhan. Kami boleh bersyukur atas cinta kasih Tuhan, boleh menyertai kehidupan kami dari pagi, siang, dan sampai dengan saat ini. Kami dikumpulkan dalam keluarga di sini, Bapak Esa, Mama Betty, dan anak-anak semua. Kami ada dalam arisan, sebuah persaudaraan yang kami lakukan Tuhan setiap bulan. Untuk itu Tuhan, lewat firman-Mu pada malam hari ini, marilah kuduskan firman-Mu bagi kami semua. Dan tolonglah kami Bapa di surga, rendahkanlah kami di bawah kaki salib-Mu Tuhan, untuk kami terus ada dan memuliakan nama-Mu. Kami terus agungkan Engkau dalam hidup kami. Kami terus selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa dalam surga, saat ini Tuhan, Bapak Esi dan Mama Betty bersama anak-anak telah menyiapkan berkat yang Tuhan kasih lewat mereka. Kami akan makan dan minum bersama. Kami mohon Roh Kudus memberkati semua yang telah tersedia. Memberkati kami semua Tuhan. Sehingga bukan hanya kami menikmati berkat malam hari ini saja Tuhan, tapi dimanapun kami menikmati berkat Tuhan, kami terus mengingat akan kasih Tuhan yang begitu besar, selalu menyertai kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, berkatilah semua yang ada Tuhan, berkati keluarga di sini, dan juga memberkati kami semua. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi janda duda yatim piatu di mana saja mereka berada. Biarlah Tuhan lengkapi semua kekurangan mereka, dan mereka juga boleh merasakan seperti apa yang kami rasakan pada malam hari ini. Bapa dalam surga, kami akan kembalikan sebentar piring yang kosong Tuhan, tapi kami percaya Tuhan memberkati keluarga di sini lewat semua aktivitas kehidupan mereka. Apapun yang dikerjakan, Roh Kudus-Mu tetap menyertai dan memberkati. Inilah doa dan harapan kami Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ini Kita sudah hafal? Ini pada apa? ini Hadiah. 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 Ini Ibu Esther Terus kado. dari Rosado. Ibadah selesai dilanjutkan foto bersama keluarga. Yang tinggi di belakang yang Kelompok pendek. 2 Batilangat dan kelompok Arisan Happy Families. Mana atur dulu? Kupang, 8 Desember 2025. Begini sudah. Sonde, Bisa. mau geser? Kelihatan. Yang Kelihatan. ini di depan, di depan. Biar supaya tahu ada minum es buah. Minum sini. Kemana aturannya? Kok ini Reno sudah masuk Sun. Masuk sudah sini. Mama Anti sonde kelihatan. Kelihatan. Sudah. Sampai gini. Mama Anti sonde kelihatan. Ah, sudah. Pas. Mana gini kicik bisa kelihatan. Sudah ada semua di depan belakang. Lebih baik. Kita tinggal kasih. Ada hitam di sini. Ya tahu. Oh, betul. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena penyertaan-Mu. Engkau menumpukan kami saudara-saudara bersyukur pada acara kelompok Indonesia
kami menyerahkan segala rencana kami, khususnya rencana Natal bersama. Tuhan berkati, jauhkan segala hal. Di musim hujan janganlah menjadi halangan, cuaca itu menjadi halangan buat kami. Biarlah kami laksanakan ini hormat kemuliaan bagi Tuhan, dan juga kami menyerahkan segala perkara aktivitas pekerjaan kami, rencana-rencana kami. Biarlah Tuhan berkati agar apa yang kami berbuat itu adalah sesuai dengan rencana Tuhan untuk hari-hari hidup kami yang Tuhan anugerahkan kepada kami, supaya kami boleh menikmati itu dengan sukacita, dan kami kembali berkumpul bersama-sama lagi pada tanggal 5 di tahun. Biarlah Tuhan jauhkan segala halangan agar apa yang kami sudah buat ini jadi seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang alaskan doa ini kepada Bapa di surga. Amin. Gambar bercerita kegiatan kelompok 2 Batilangadan. Kelompok Arisan Happy Family Kupang, 8 Desember 2025.